pemurun ni baik calon diri. Ada dari ya. Aku ngaku nak kita rumah. Kau enggak tak kiranya. Ade, buru pertanyaan ni ngadi biru. Sigarin apa nguliar? Kadang minum biru. Tidak anak sudah pahuk buat lagi. Apa nguliar? Allah. Jono mula bangun nang sepak keluar. Iya, kemarin kerdam dan di. Jangan Pak Nesa nih, tentang apa ini? Udah sidang kota. Jadi mangkat. Oh, tapi yang jagal benar terangkat tuh dia benar nih. Ayo di harus tali, kan udah jadi hari tali. Jangan dong. Dara, bikin ke sini. Oke. Oke, siap. Bisa tembak serah loh. Kurang lebih semerang. Para siroha na sumurut natotong manatap tu parsoran nami ditikyo puji-pujian gok hamulateo mahu pasaktan itu baru masuk-masuk pardonga sari gayon siya banget doromi mahiti na posongan asal pasaktan madaing nang to dinami tu adupa muna badi na tiur jalamar dami sonang mahami di ngulu na pinasahakmon marhiti iya lituhan satokin mangalap gugu hami dinaredesi pangano sinumon di juro nami pinatuhan ni asini roham dinalahaw manguduti ulo nami dinabang ulo-ulon nami di bagasa sadaryo totong ma di bagasa lamani roham marhiti siya niya lituhan di salhut na diakka hula-hula nami madaing nang padi na sila sa hawa matotong na berdongani patol hason taripar pajupang dotami di bagasa pardame sonang nasiko atau melihat yang mani tuan ditangyak pengidon nami jumulong masesa dosa pangalasyan namin asa tamas itu Tuhan gawi anak kaholongan ni roham walang marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan kami jalo-jalo oloy matangiang ele-ele ngamion asi maraham di kami mau lihat ya mo amen bibiri di raja ni dong asahuta di son dinaradesi pangano sinumon na pinatupan nami raja nami dohonong mason hatani huwasi asa si titi pasi ko pa pulang tuan tadi watama na makohi pasu-pasuna maju tu Yang ada jauh dari paros menjadi. ba ang baru buat kamu si pangano ditulak ko
di atas bunga. Tangan di atas bunga. Bawa lagi bunganya, bawa lagi. Oke, tahan. Tangan. Oke, lepas. Angkat bunganya. Oke, lagi tahan. Mauliati Tuhan di pasahan masarawana minyak bunga boleh bantu di bagasan mandonya rio. Pakiran tahu rohan ando di Tuhan di kedibasa doa asli rohan untuk menelitian ayat kasih. Tuhan kita tak perlu sana kita berjomi. Imana tahu akan doa sama cikion apa? Pasahan kami pada kita nanti berban. Asa kau atau tenang mengarang dengan mereka. Mulai mengarang tentang bagi di jalan dari Tuhan. Menghidup mahan berban ubadawi. Asa tokan malas kerohan mabuhi pasangan kuan muka balik. Song-song di mali Tuhan, keluarga kami dua belah pihak parana atau baru. Mulai penyebab jalanan dari Tuhan. Iring-iring jalan tubuh nasi di perjalanan. Asa satu tujuan di bagasan damai doang nasi roha. Atau mali Tuhan bolong anak mahami tu bagas coromi. Jong-jong imadinya kuhai satu nama tujuan di bagasan. Tong di bagasan damai doang nasi roha. Akan jauh matangiang elek namion. Di bagasan kuali anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami dua depan. Amin asli rohan Tuhan Yesus Kristus. Mohon di rohan tiba ta'am. Dan persauran itu di berbagi memandungan di tahun selalu. Amin. Boras mandi kaman. kita memulai acara ini, kita mohon rahmat Tuhan untuk kedua mempelai ini dan juga kita semua. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari
menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Sarwedi Rejeki Manalu dan Elvis Verina Sihotang dan gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Fidelis berdoa yang terhormat, seluruh keluarga Sarwedi Rejeki Manalu dan Elvis Verina Sihotang hendak mengantar Sarwedi Rejeki Manalu dan Elvis Verina Sihotang memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Saya semua nanti baru. Dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya Sarwedi Rejeki Manalu dan Elvis Verina Sihotang yang berbahagia hari ini. Selamat pagi. Horas. Kita bergembira bersama kedua keluarga besar ini dan juga mempelai berdua karena rahmat Tuhan yang akan mempersatukan mereka dalam cinta, dalam keluarga baru. Dan kita yang hadir di sini mendukung mereka dalam doa agar apa yang mereka janjikan di hadapan Tuhan sungguh mereka laksanakan dalam hidup keluarga mereka sepanjang hidup mereka. Kita sadar bahwa kita manusia yang lemah, terbatas, maka kita mohon rahmat Tuhan agar mereka berdua tetap teguh dan tetap setia pada pasangan mereka satu dengan yang lain. Oleh karena itu, agar kita layak dalam perayaan iman ini, mari terlebih dahulu merendahkan hati, mohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, Sarwedi Receki Manalu dan Elvis Verina Sihotang. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan dari 009. Yang ditunjukkannya
kami. Puji syukur sembilan dengan Haleluya, 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 kuasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, orang-orang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai dia. Mereka bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu yang telah disatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya yang berbahagia, Rezeki dan Verina, dan juga keluarga besar kedua mempelai ini. Setiap kali kita ikuti perayaan sakramen perkawinan, bacaan-bacaan terutama yang baru kita dengarkan tadi seringkali kita dengarkan, tetapi khusus untuk mereka berdua amat sangat terikat dengan sabda Tuhan ini. Mereka berdua ini diikat bukan pertama-tama karena adat, tapi mereka diikat oleh kasih. Dan kasih ini tidak hanya semata-mata karena perasaan, hanya suka sama suka, tapi kasih yang diikat oleh Yesus Kristus karena Ia menyatakan dalam sakramen perkawinan. Maka ini sangat penting bahwa sakramen perkawinan itu adalah ikatan di mana kedua mempelai menyatakan komitmen mereka satu sama lain, dan itu yang mensahkan, melegalkan sebuah perkawinan dalam gereja Katolik. Jadi kami dan dua saksi
hanya menentukan, menyaksikan komitmen janji mereka itu. Apa janji itu? Mereka berdua menerima satu sama lain dalam suka, dalam duka, dalam untung dan mati. Jadi itulah janji. Bukan kalau baik-baik saja, lalu kalau tidak baik-baik, nanti mereka katakan. Waktu pemeriksaan kanonik sudah ditanya waktu pemeriksaan kanonik, apa tujuan kalian membentuk keluarga? Ada pertanyaan begitu. Apa tujuan kalian? Tidak apa-apa diulang, kalau salah dibatalkan, kalau benar diteruskan. Tidak usah takut apa. Apa tujuan? Untuk mencari bahagia. Siapa? Si Verina? Sama yang kalian cari. Sama. Tidak usah ragu-ragu. Sama. Baik sekali orang mencari kebahagiaan ya. Nanti tanya yang sudah mereka berkeluarga ini puluhan tahun, sudah dapat kebahagiaan itu, sudah dapat. Memang ya, sudah dapat di kebahagiaan ini. Hah? Dapat loh. Tidak dapat. Dilulu dan dapat. Nanti sama orang dapat kamu. Bagaimana ini? Kalau tidak dapat bagaimana? Tanya mereka tadi, belum dapat. Katanya saya tanya, belum dapat. Nah, dan mencari kebahagiaan. Dan kalau tidak dapat, lalu bagaimana? Hah? Bersahabat saja. Cari lagi. Bukan itu holong, mangalak, holong. Waktu pacaran, ilusi ini yang ada. Wah, maunya nanti kalau udah berkeluarga bersenang-senang, kayak itu kan? Ya, rezeki. Sudah nanti sebentar lagi tambah rezeki lagi, nggak tahu. Ini ilusi. Kebahagiaan itu seolah-olah dalam diri orang lain. Jadi kebahagiaan itu jangan dicari di luar dirimu. Kebahagiaan itu ada dalam diri ketika kamu saling berkorban. Contoh Bapak Ibu, terkenal di Kalkuta, India, Ibu Teresa. Ditanya kepadanya apa itu kebahagiaan oleh BBC London. Lalu bagi dia kebahagiaan itu ialah, dia katakan, ketika saya turun ke jalan, lalu saya lihat mayat di situ bergelimpangan, lalu saya ambil, saya mandikan dan saya kuburkan dengan pantas. Lalu orang-orang kusta yang dijauhi orang, lalu saya ambil mereka, saya bangun tempat tinggal, saya urus mereka, saya mandikan, saya bersihkan luka-luka mereka, bahkan saya cium, karena dalam diri mereka saya melihat Kristus. Dan itulah kebahagiaan bagi saya. Mengerti rezeki apa itu kebahagiaan? Mengerti Verina apa itu kebahagiaan? Yaitu siamu doa adalah pakanan bahagia, ditiki berkorban. Itulah arti mencintai dengan tulus. Kalau tidak berkorban, jangan sangka bahwa keutuhan keluarga itu akan tetap ada. Karena tidak ada, karena masing-masing nanti yang ada saling melukai. Berapa lama kalian pacaran? 2 tahun. Dekat-dekatnya di sini kan masih melihat. Tapi kalau jauh-jauh itu saling sembunyi, itu yang aslinya belum nampak. Ya. Tapi itu pun belum tahu. Kamu belum mengenal siapa rezeki itu, Verina. Kamu juga sebaliknya. Ya. Pasti yang terbaik ditunjukkan, tapi nanti sudah 2 bulan.
Tarida dong. Asli nih, asli. Nah, ada lagi kata-kata halus. Kita di oke, pelan-pelan. Pergi berdua, saling gandengan. Sudah 1 tahun, 3 tahun, duluan perempuan, baru laki-laki di belakang. Dikatakan saya, undang sayang saya. Ini pelan-pelan tarida doa hasilnya. Maka kalau tidak ada kata pengorbanan di situ, maka memang tidak akan mengalami sukacita dalam keluarga. Tidak akan. Apalagi Bapak Ibu, pasti kalian tahu itu dalam keluarga yang sudah saling melukai, dan itu susahnya, susah untuk mengampuni, saling balas dendam, bahkan tidak berbicara berbulan. Ada yang tidak berbicara di sini, suami istri berbulan. Ada terjadi. Dan itu kenyataan. Jangan hanya bermimpi bahwa nanti baik-baik saja, tidak. Harus kalian melihat kenyataan yang ada. Karena ketertarikan secara fisik cepat akan pudar. Apalagi nanti kalau cobalah sekarang ini bagus-bagus ya, solek. Di sini dulu saya melihat, ibu-ibu bagus kan, berpakaian rapi, pakai harum-harum, lalu tebal-tebal di sini. Tapi hanya di pesta kan, di pesta. Di rumah bagaimana? Sama juga di rumah. Oh, pakai tubuh apa ya? Sama di rumah, tebal-tebal. Mana? Saya juga kalau pulang di rumah sama kalau saya libur, saya lihat abang kakak saya kalau pakai kakak saya itu nanti anaknya di situ ada berapa? Anaknya itu 8 anak kakak saya, abang saya itu di situ. Sore-sore itu kakak saya itu, saya kakak ipar saya itu bolong di sini, pakai daster bolong di sini. Masih ada apa di sini? Arang dari dapur di sini masih. Tertarikkah suami melihat? Tertarik. Lalu kalau pesta begini kepada siapa kalian tunjukkan itu? Hah? Orang lain kalau mau. Apa? Kepada orang lain. Mau bersih-bersih lalu ke tempat lain ya, supaya dilihat. Padahal laki-laki, saya laki-laki juga, suka melihat yang rapi, bersih. Maka sering dikatakan turun ke tetangga lebih hijau daripada apalagi kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4, pokoknya tidak diurusnya gitu. Tapi laki-laki juga kalau mau istrimu itu tetap tampil rapi ya, senyum-senyum rezeki sudah disiapkan. Itu realitas. Apalagi dalam situasi saat ini, itu yang membuat keluarga sering tidak akur. Tapi ibu-ibu jangan hanya karena ada uang baru rapi bersih. Rapikanlah dirimu, bersih. Itu yang diharapkan oleh laki-laki. Maka betah suamimu itu di rumah. Dan lihat, itu pertama. Jadi jangan hanya di tiki pesta itu rapi. Karena penting dalam keluarga. Laki-laki ingin melihat yang rapi, bersih.
Yang kedua, Bapak Ibu, saling mengampuni. Tidak ada jalan lain. Karena bagaimanapun setiap hari ada saja yang tidak cocok. Ada yang tidak cocok. Maka tidak ada jalan lain. Ampuni bukan karena kasihan, karena membuat keluarga itu utuh harus mengampuni. Bagus sekali lagu yang siapa itu, Epilia itu kan, Saribu halipe salah autuho setong doho mangancu. Itu yang sebaiknya. Seribu kali pun kamu salah, kamu harus mengampuni, memaafkan. Kan tidak ada lagi mau lari kemana. Karena yang kalian janjikan bukan main-main di hadapan Tuhan. Bukan kalian tipu pastor, bukan kalian tipu saksi, tapi Tuhan tidak bisa kalian tipu. Karena kalian berdua yang menjanjikan itu sehidup semati. Dan itu. Maka ampunilah. Jangan lagi, terutama di sini perempuan, jangan lagi hanya mengandalkan perasaan. Pakai juga logika yang benar. Kalau hanya mengikuti perasaan, maka kamu akan ditindas. Lalu harus mengerti satu dengan yang lain. Ingat rezeki, perempuan itu beda dengan laki-laki. Beda. Perempuan kalau tidak bicara sehari saja, sekurang-kurangnya 15 kata, 15.000, bukan 15 saja kata, 15.000 kata, belum mereka menjadi perempuan. Belum. Dan kalau lihat istrimu diam 1000 bahasa, ini sudah mulai ada sesuatu tidak sehat. Baru mereka sehat, itu rezeki. Ya, sekurang-kurangnya 15.000 kata setiap hari baru mereka sehat. Kalau tidak, maka memang mulai dari tempat tidur sampai dapur ada kata-kata di ulang-ulang dulu. Dan itu normal, sehat. Justru kalau mereka diam 1000 bahasa itu tidak. Dan ini yang sering kaum laki-laki tidak mengerti psikologi kaum perempuan. Karena mereka itu diciptakan Tuhan begitu. Itu tadi dari awal. Maka tadi dicari-cari dari binatang-binatang yang cocok kepada Adam. Ada yang cocok tadi kan? Nah, ini yang cocok tadi, yang bisa merepek setiap hari itu. Ini yang cocok. Jadi jangan salahkan nanti kalau kok merepek terus. Salahkan Tuhan apa diciptakan begitu. Kalau mengerti itu rezeki, maka pelan-pelan, oh Tuhan, tapi sungguh-sungguh terima kasih. Dia sudah merepet hari ini. Lebih baik, lebih tenang. Verina, maklumi juga laki-laki. Laki-laki tidak banyak bicara, to the point. Nah, kalau laki-laki suka diskusi, tapi diskusi yang berat-berat, yang remeh-temeh itu tidak suka laki-laki. Maka masalah tanya sama Pak, bagaimana kita beli bawang atau garam? Nah, jangan. Terlalu remeh, yang berat-berat. Itu harus maklum laki-laki. Maka nanti kalau mengerti masing-masing karakternya, maka gampang untuk berelasi, gampang untuk berkomunikasi. Dan jangan heran kalau laki-laki, kalau selesai hari ini selesai, itu laki-laki habis gitu ya. Perempuan jangan nanti heran apa yang terjadi 4 tahun 5 tahun yang lalu. Diingatnya terus itu, diulang-ulang gitu. Maka itu jangan heran, itulah situasi nanti dalam
kedua. Kemudian Verina dan Rezeki, jangan banding-bandingkan hidupmu dengan keluarga lain. Ya, kita tidak tahu bagaimana cara mereka menjalani hidup, tapi jalanilah hidupmu dengan baik. Jangan iri melihat orang lain. Berjuang dan syukuri hidup ini dalam Tuhan. Ya, jangan lupa dasarnya ialah bersyukur kepada Tuhan. Maka nanti di rumah tangga jangan lupa berdoa. Ya, saya rajin ke gereja ya. Rajin ke gereja. Setiap Natal dan Tahun Baru. Ya. Penting ini Verina dan Rezeki, kalian bangunlah hidup ya dalam Tuhan, dalam keluarga. Doa bersama. Sekarang jarang kita temukan sekarang keluarga-keluarga yang berdoa bersama. Di mana mereka menyembah sekarang? Ada sekarang berhala baru, HP. Tidak salah, tetapi jangan lupa doa dalam keluarga. Ke gereja, nanti kalau diberkati Tuhan beri anak-anak, kasih teladan yang baik, tidak dengan nasihat, tapi teladan hidup kalian untuk taat setia pada Tuhan. Dan kalau itu kalian lakukan, keluarga kalian bukan tanpa masalah. Ada masalah tetap ada, tanpa dicari pun tetap ada. Tapi ketika dalam Tuhan, masalah itu menjadi ringan. Selalu ada jalan keluar. Ya. Jadi jangan selalu mengurung diri, mencari hiburan lain, tapi carilah Tuhan. Itulah yang lebih memberi harapan kepada kalian. Ya. Maka sekali lagi, ciptakanlah cinta itu, holong itu, bukan karena terpaksa, tetapi karena itulah yang dikehendak tulus dari hati, yang membuat kita dihormati, dikagumi, bukan karena tampan dan kecantikan fisik, tapi karena hati. Ya. Bale madirimu songo laut na luas, manang songo dia pe masalah naro tumorumu, jalo madot rohana seret dohot iman nago. Sekarang ini Bapak Ibu, semakin banyak tantangan, semakin banyak godaan. Maka kalau tidak kuat iman, kalau tidak ada rendah hati, maka orang sekarang gampang putus asa, gampang adele. Maka tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar dalam Tuhan. Carilah Tuhan. Maka Tuhan akan memberi berkat yang melimpah kepada kalian. Daka ni arirang peak ni tongani dan ya. Badanmu nas so jadi sirang, todimu masih ngomong. Matumur ma baringi, mardaka ma harian, matorok ma kamu maribur, matakam majuan. Marsiam yaminan, songo lapak nipisan. Masih tubuh-tubuhan songo sukat di robean, mengangkat ramtut ginjang, manimbung raktu toru, totong sahata saholongan. Rezeki dari Verina, semoga Tuhan melimpahkan berkat kepadamu, dan semoga peristiwa hari ini sungguh membawa kami kepada kesatuan. Asadawi roha harmoni tujolo nilibaka. Tuhan imadongani. Amin. Sekarang kita masuk dalam perayaan perkawinan.
Sarwedi Rejeki Manalo dan Elvis Verina Sihotan, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Kalian saling berjabat tangan. Menerapkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Sarwedi Rejeki Manalo memilih engkau Elvis Verina Sihotan menjadi istri saya, berjanji untuk mengabdikan untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Saya Elvis Verina Sihotan memilih engkau Sarwedi Rejeki Manalo menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah. Jangan
diceraikan manusia. Amin. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Elvis Verinas Sihotang, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sarwedi Rejeki Manalu, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kedua orang tua berdiri. Ya Tuhan, kami aturkan benda-benda rohani ini ke hadirat-Mu. Sudilah Engkau memberkati benda-benda rohani ini. Semoga menjadi berkat bagi kedua mempelai ini untuk membina keluarga mereka dalam kasih-Mu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hamba-Nya ini. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, setelah mengatur awal mula dan semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak pernah ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan
mereka tetap mengharapkan berkah dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Elvis Verina Sihotan, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Siapapun yang memandangnya semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.